Kajian kita pada kesempatan ini yaitu kitab Bughyatul Murid bi Jawharatit Tauhid oleh Imam Ibrahim Laqani yang wafat pada abad ke-11 Hijriah dan disarah oleh salah seorang syekh dari kampus Az-Zaitun di Tunis, salah seorang masyayikh, seorang imam dari Jami'ah Zaitun, salah satu kampus tertua Islam, Al-Azhar, Zaitun, kemudian yang di Maroko. Jadi ini yang mensyarahkan kitab Imam Al-Laqani. Jadi kita bicara tentang perkara-perkara yang merupakan bagian dari perkara akidah. Ya. Yang pertama diantaranya catatan yang ke-124, inqisamuz dzunubi ila shaghairi wa kabairi, pembagian dosa kepada shaghair dan kabair, wa wujubut taubah min jami'iha, dan wajibnya kita bertaubat dari seluruh dosa. Sidang jemaah rahmati Allah, tentang pembagian dosa ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka kita tinjau dari mazhab akidah. Ada jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi dosa itu kepada saghir wal kabir, saghair wal kabair, dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar yaitu dosa yang diancam dengan neraka. Sebagian ulama mengatakan setiap dosa yang langsung diancam dengan neraka itu dosa besar. Sedangkan dosa kecil, dosa yang merupakan celaan Nabi, celaan Allah, tapi tidak langsung diancam dengan neraka. Kemudian sebagian ulama tidak membagi dosa besar dengan dosa kecil. Semua dosa dipandang berbahaya, dosa besar, karena memandang tidak pantasnya Allah disikapi dengan dosa. Karena sekecil apapun kita ini tidak pantas bikin dosa pada Allah. Dari tinjauan itu maka mereka tidak berani membagi dosa besar dan dosa kecil, memandang betapa agungnya Allah dan betapa tidak terhormatnya manusia berani berbuat dosa kepada Allah, walaupun itu dosa kecil, tidak pantas. Maka tidak membagi dosa itu kepada dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa maupun kecil tidak pantas. Takut nanti kalau disebut dosa kecil diremehkan. Nanti kalau disebut dosa kecil orang lancang berbuat. Ini kan dosa kecil. Sahabat Nabi Anas bin Malik, dia ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas tabi'in, Imam Malik. Kalau Malik bin Anas
Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Anas bin Malik meninggal di tahun lahirnya Malik bin Anas. Nah itu luar biasa dalam Islam ini ya. Malik bin Anas lahir di hari meninggalnya, di tahun meninggalnya Anas bin Malik. Maka Imam Malik salah satu dari imam mazhab, lahir pada tahun 1997. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Malik lahir tahun 97, meninggal di tahun 100. Kalau Imam Malik meninggal di tahun 164. Coba nanti dicek ya, sering kita sampaikan. Nah, sidang jemaah rahmati Allah. Jadi Anas bin Malik mengatakan, kalian hari ini, kata Anas bin Malik sepeninggal Nabi, meremehkan dosa-dosa kecil. Kalian hari ini meremehkan dosa-dosa kecil. Kemudian padahal di zaman kami dahulu dosa kecil itu kami memandangnya sesuatu yang membahayakan kami, seperti bahaya gunung Jabal Sur yang menimpuk kami. Itu dosa kecil di pandangan sahabat. Maka sebagiannya dari sikap seperti ini, sebagian ulama tidak berani memandang ini dosa kecil. Kenapa? Karena terlalu dianggap nanti meremehkan dosa. Ada dicek Imam Malik 93, 97 lahirnya. Ya. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, 97 ya. Ya. Nah, ini sesuai yang dikatakan Anas bin Malik tadi. Jangan remehkan dosa kecil. Ada juga menurut Khawarij, semua dosa besar. Semua dosa besar. Melanggarnya kafir. Itu Khawarij. Menurut Mu'tazilah, menurut Murji'ah, semua dosa kecil. Melanggarnya tidak ada yang menjadikan kafir. Nah, itu antum bayang, itu beda-beda mazhab akidah dalam masalah dosa besar. Saya bagi lagi. Menurut Khawarij, semua dosa besar. Kenapa? Karena melanggarnya semuanya kafir. Menurut Murji'ah, semua dosa tidak ada yang besar, tidak ada yang menyebabkan orang kafir. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, dosa terbagi kepada besar dan kecil. Di antara dosa besar, maka dosa itu bertingkat hukumnya. Ada yang menyebabkan pelakunya kafir, seperti dia sujud kepada patung. Sekarang kan ada tren anak muda kita paham liberal, dibawa ke masjid, dibawa ke tempat berhala, kemudian sujud pula, ikut semua agama sama, liberal. Menurut Sunnah itu kafir itu. Ada tingkatannya sidang jemaah, dosa besar itu tidak kafir, tapi disyaratkan taubat segera. Taubat segera. Ada tingkatannya pelakunya fasik. Tingkatannya pelakunya fasik.
Ada tingkatannya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang dosa kecil, tetapi dengan catatan apabila dosa itu sudah dianggap lumrah, maka dia atau menumpuk dianggap biasa, itu bisa dihukum dengan dosa besar. Jadi sidang jemaah, dosa yang dianggap kecil itu syaratnya juga dosa yang terjadi kalau memang karena lalai dia, tidak ada unsur kesengajaan, ghafil, lalai, jahil. Kemudian dosa kecil bisa dibersihkan dengan segera bertaubat, tapi ada indikasi. Ini penting, ini sidang jemaah. Orang sekarang taubat ini kan mudah saja, menyesal, tidak lagi berbuat, pitilah dibayarnya 50 miliar, dan semiliarnya buan kamu sholat alasan sanjung orang tu bayar haji 2 kali ke Makkah, haji sekali, umrah sekali, tu istighfar lah. Jadi ada pengajian sudah tu lah. Oh lah baca di mana gini, kuyo salut. Nang 10 50 miliar tu bawa kamar. Ambola menjalan dulu, ado namuraddul mazalim. Itu bukan pendapat ulama, tapi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab ini, Bughyatul Murid. Jangan beleles kok. Coba dengan kecil ulama. Inna maktasara nazim ala wujubi taubah minas sani. Nazim adalah yang dimaksud sahibul kitab, yaitu Imam Al-Laqani. Hanya saja telah disimpulkan oleh Imam Al-Laqani atas wajibnya taubat dari perkara yang kedua, karena itu adalah masalah yang sangat penting. Wa illa fal awwalul ladzi huwa shaghira, yang dulunya dia masalah kecil, kazalika kama sarahu bi wa taubatul lughatan wa syar'an. Itu ya, kita secara bahasa wa taubatul lughatan mutlaqur rujuk, secara bahasa balik lagi kepada kebaikan. Wa syar'an, secara syariat, hiya nadamu 'alal ma'siyati liwajhillah, menyesal terhadap maksiat, penyesalan yang karena Allah, betul-betul karena Allah penyesalan, bukan karena lampang, bukan karena tangkok, bukan karena indak bisa lai, bukan karena dia lah punah, bukan karena dia lah hilang hebat ko, bukan dek karena lah pulang kudo ke pikumbuh, tapi dek karena lillahi ta'ala. Fanadamu ala syarbil khamar, seperti menyesal untuk meminum khamar, li idrarihi bil badan laisa bitaubah. Wala tasyu taubatu syar'an illa bisuruti salasah, tidak sah taubat melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama dengan 3 syarat, iqla anizambi ay al-kaf anhu, membersihkan diri dari dosa, berhenti. Fala tasihu taubatal makas illa idza aqla 'alil makas, ay kuf anhu wa tarkuhu, tinggalkan semua hal-hal yang sebelum kita lakukan. Wasani al-azmu ala alla ya'uda, berazam untuk tidak kembali mengerjakannya. Wasalis, dan yang ketiga syarat taubat, raddul mazalim. Raddul mazalim, tebus kezoliman, tebus penyimpangan. Taubat, syarat taubat yang ketiga raddul mazalim, ay hukukul adamiyin al-mutarattabah alaih, yaitu mengembalikan hak-hak manusia, anak Adam, yang merupakan konsekuensinya. Au tahsilul bara'ah minhum, atau
mendapatkan pensucian pengampunan dari mereka. Ai musamahatuhum lahu, atau toleransi untuk dia, walau ijmalan indal ma'asyiril malikiyah, walaupun itu secara global menurut Malik, mazhab Malik. Wa istaratas Syafi'iyah tahsilul bara'ah tafsilan, tapi Syafi'i mensyaratkan pengampunan itu secara rinci. Pak, kalau ada dosa ambo, tak ada orang kapak kesalahan ambo, maafan deh. Itu. Menurut Malikiyah, mazhab Malik, boleh ya, ambo maafkan. Cukup itu secara global. Tetapi Syafi'i tidak. Pak, ambo do kesalahan kapak. Pertama dulu, orang rumah Pak tak gaduh dan ambo. Baju sama. Hari kalau tangguh kecewa kau uang mah baju. Itu tidak bisa ijmalan, rinci. Diri masalah keuangan, masalah segala macam, masalah kejahatan, radul mazolimnya, kemaafannya menurut Syafi'i harus rinci. Tapi Malikiyah boleh global. Pilih yang mana itu? Kenapa untuk pilih yang global? Kalau yang global diperkarakan oleh Syafi'i. Tapi kalau pilih yang rinci, tidak bisa Maliki memperkarakan. Maka menurut kaidah khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat dipandang baik. Keluar dari perbedaan pendapat itu apa? Harus kita, kalau kita ambil sebuah kesimpulan, tidak ada yang menggugat. Kalau awak ambil ijmal menurut Maliki, pasti menurut Syafi'i belum bisa. Tapi kalau awak ambil rinci yang paling sempurna menurut Syafi'i, menurut Maliki sebenarnya global saya bisa tuh, tapi kau lebih rancang. Kalau awak mengambil kesimpulan hukum pada itu khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perdebatan dipandang baik. Apa bentuknya keluar dari perdebatan itu? Kita ambil pendapat, kita pilih salah satu pendapat yang kalau pendapat itu kita pakai tidak ada pihak yang menggugat. Jadi kalau itu sebagusnya mana? Kita ambil yang Syafi'i. Jadi radul mazalim. Kalau salah apa, mau maafan Pak. Masalah baka berang, tapi utang tak lunas toh. Tuh. Rinci kan? Nan utang bayi, nan niko, nan salah kok salah parangnya mau maafkan, tapi nan utang bayi ya Pak. Tapasolah dibayar. Dari sedang teman rahmat Allah, ini bentuk, ini perkara yang dibicarakan dalam bab akidah. Karena ini perkara taubat. Indikasi taubat, sedang teman rahmat Allah, ya. Di sini ada bahasan bentuk tanda-tanda taubat yang diterima. Nih. Walil kabirah imarat. Ini bukan indikasi dosa besar loh. Sebelum itu indikasi dosa besar, perlu ini. Di antara konsekuensi dan indikasi dosa besar itu, minha ijabul had, ada yang konsekuensinya dicambuk, dilakukan hukum pancung, hukum rancang, hukum cambuk, tuh hudud tuh. Konsekuensinya berlaku hudud. Maka indikasinya kebaikannya alla ya'uda 'alaiha bil iqab, maka terselamatkan dia dari ikab hukuman itu. Ketika itu maka pelakunya disifatkan dengan fasik.
Kemudian sidang jemaah rahmati Allah, indikasi taubat diterima itu mampu, kesimpulannya mampu dia istiqamah bertahan pada taubatnya itu sampai akhir hayatnya, sampai batas taubat gargarah. Gargarah itu seperti ketika orang sakarat. Jadi selanjutnya rahmati Allah, ini kajian bahwasanya dosa itu terbagi kepada dua, dosa besar dan dosa kecil. Ada yang sebagian orang tidak mau berani membaginya. Kenapa? Karena saking takutnya meremehkan dosa, karena Allah tidak pantas disikapi dengan dosa. Ada hadis kursi sidang jemaah, wahai hambaku, aku turunkan kepadamu nikmatku dan rezekiku, tapi yang balasan yang kau berikan kepadaku maksiatmu. Allah kirimkan ke awak rezeki, Allah kirimkan nikmat, awak mengirim kayaknya dosa. Ini luar biasa ini. Maka orang-orang yang merasakan nilai-nilai spiritual seperti itu, dia tidak berani ini dosa kecil, semua dosa dipandangnya besar, karena saking agungnya Allah di mata dia, saking cinta dan tingginya pengagungan kepada Allah. Dan kemudian Murji'ah, tidak ada dosa yang bisa membuat orang jadi kafir. Semua dosa seolah adalah shaghirah. Dan kemudian Khawarij, semua dosa dianggap kabirah, dosa besar. Makanya antum lihat ISIS itu, dibawanya 10 pembatal Islam ke tengah masyarakat, nampak dia kok kanai di pembatal pertama langsung dipancuangnya, langsung dibunuh. Kok kanai di pembatal ketiga langsung dibunuhnya. Bahkan dewan syariahnya, syekhnya nyobunuhnya lataan kepala di punggungnya. Itu bahayanya ISIS tuh. Ya, itu karena kesalahan memahami perkara dosa besar dengan dosa kecil. Tetapi sidang jemaah rahmati Allah, Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada yang dikafirkan dengan syarat-syarat, punya kriteria, tidak bisa sembrono. Di antaranya kalau dia menghalalkan yang diharamkan Allah, kemudian mengharamkan yang dihalalkan Allah. Yang halal diharamkannya, yang haram dihalalkannya. Kalau itu bagi Ahlussunnah, itu memang masuk dia kepada kekafiran. Pelajaran berikutnya dalam buku ini, dalam kitab ini, Bughyatul Murid ini, diantaranya wajib menjaga 6 perkara dalam masalah agama ini. Wajib, jadi misi ini juga disebut dengan misi Islam. 6 pakaro misi Islam. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama, itu wajib. Maka kalau kita bikin aturan, bikin kebijakan, semuanya jadi pertimbangan itu yang pertama, kebijakan yang menjaga agama atau tidak. Hifzuddin itu ringkasan, patokan semua hukum nanti itu. Kalau bikin negara pun kesana juga arahnya.
Apa visi misi negara kau? Tu. Kalau dalam Islam, pertama hifzuddin, jaga agama. Yang kedua, sedang jemaah rahmat Allah, hifzun nafs, menjaga jiwa. Misi Islam itu semua yang tersimpul di situ. Aturan Islam itu ke situ larinya. Menjaga agama, menjaga keamanan jiwa. Berlakunya hukum hudud, kisos, yang membunuh, dibunuh, itu dalam rangka menjaga jiwa orang. Kalau ada hukum yang tidak mampu mencegah orang menghabisi jiwa orang lain, maka itu, makanya Islam kok kejamnya hukumnya. Batu, masa ada membunuh dibunuh? Aku penyakit pemahaman yang keliru. Hukum Islam itu kenapa tegas? Karena dalam rangka antisipasi. Ada ndak hukum yang bisa mencegah orang membunuh orang lain? Sehingga kalau diberlaku hukum bunuh, orang ketika membunuh orang lain takkan hanya membunuh dirinya, dan bunuh orang kok, dibunuh orang lain kok. Sehingga orang takut melakukan pembunuhan. Coba antum lihat angka pembunuhan, kasus pembunuhan di daerah yang berlaku kisos dengan daerah yang tidak berlaku kisos. Di Saudi berlaku kisos. Di Jeddah itu ada namanya Masjid Kisos. Kalau ada yang dihukum mati kisos itu, setelah Jumat nanti ada masjid di Jeddah. Ya, kalau antum pergi ke Jeddah, nanti di Jeddah itu ada Masjid Kisos. Ya. Nanti setelah Jumat, orang itu jongkok, dipenggal dari belakang. Melihat itu, orang akan takut melakukan pembunuhan. Coba lihat di sekarang, di negeri kita ini, bagaimana angka pembunuhan? Luar biasa banyak. Di situ orang jarang, sekian lama baru ada pembunuhan. Itu diproses lama itu. Itu di negara yang berlaku kisos. Angka pembunuhan di Mesir juga kurang. Mesir menggabungkan dua hukum. Pertama, dia kalau ada kriminal diberlakukan hukum negara. Nanti kalau menurut hakim ini orang sudah perlu dihukum mati, maka diserahkan kepada mufti negara. Jadi negara itu punya mufti. Kalau hakim mengatakan kita serahkan kasus ini kepada mufti, berarti mufti akan memutuskan ini hukumnya dieksekusi atau tidak. Ada hukum kisos itu. Jadi sedang jemaah rahmat ya Allah, kalau dia awak tagan tuang anak sia baang, kalau abaknya abak karo cowok sedonya nak dole kata. Alah masuk entah. Tapi kalau abak sidang jemaah menjaga kehormatan jiwa, itu misi agama yang kedua. Ini kan akidah ini, wajib menjaga 6 perkara. Pertama tadi menjaga agama, itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada agama wak dino orang segala macam, apa namanya, penistaan agama, kenapa kita marah? Karena dalam akidah kita wajib menjaga agama. Yang kedua tadi menjaga jiwa, nyawa, kehormatan nyawa. Yang ketiga harta, al-mal, hifzul mal. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, perkara harta ini ada dalam bab fikih, diatur dalam bab fikih namanya bab muamalat. Diatur dalam bab fikih namanya bab muamalat. Sewa menyewa, hukum jual beli, perkara riba, semua diatur supaya harta bersih, harta aman.
harta aman dan harta bersih. Belanja pun ada aturan. Tak sembarang kali belanja saya pitih ke tak. Nah, sidang jemaah rahmati Allah. Ini dengan paniang awak sudah pelajari aturan pitih, kok pitih kalau tak ada lagi. Kenapa paniang awak aja? Awak juga aturan pitih, aja leh dah kau aja. Aturan pitih tidak ada. Orang tak ada beraja syariat masalah pitih dah, tapi pitih banyak kau dan paniang awak. Tiba dia awak, awak kuasai mana peraturan pitih kau. Rupanya pitih tu tak ada dia awak. Aku lah perasaan awak kau. Yang keempat, nasab keturunan. Maka ada dalam fikih itu ahwalus syakhsiyah namanya. Fikih munakahat, fikih pernikahan. Syarat rukun nikah, kemudian syarat-syarat pernikahan, talak, cerai, rujuk, fasakh segala macam. Ada aturan. Hak anak, hak istri, hak suami. Kemudian segala yang terkait dengan rumah tangga ada aturan. Kenapa? Karena misi agama itu menjaga keturunan. Alhamdulillah dalam Islam, ya, bahkan anak yatim pun dijaga dalam Islam. Ayah nak dolai, umat Islam luar biasa, supaya ini misi kemanusiaan yang luar biasa. Kini tidak lah, maka Islam mengharamkan LGBT. LGBT itu berangna Islam hukumannya diangkat ke sampai dan tinggi, dijatuhan, ditimpuk aja batu. Itu hukuman LGBT itu. Sebab LGBT kok di luar kebinatangan apa lain. Tidak pernah ada anjing suku kanjang jantan. Anjing jantan suku lo kanjang jantan. Anjing tu. Tidak ada pernah anjing LGBT tempat. Nah, babi pun yang ada campur aduk. Syekh Rashid Ridho berdebat, Syekhul Azhar debat panjang bersama pendeta, tokoh pendeta internasional tentang halal, kenapa babi diharamkan dalam Islam dan ayam dihalalkan. Ala panek baca itu nak mau sudah kecek Rashid Ridho, besok carikan saya babi jantan 2 ekor, babi betina 1 ekor, masukkan dalam satu kandang. Ayam jantan 2 ekor, ayam betina 1 ekor, masukkan juga dalam kandang. Setelah itu ditonton. Ayam sebelum ayam jantan memperistri ayam betina, berkelahi dulu. Ayam jantan ini berkelahi, siapa yang kalah nyudut, yang menang itu yang menyunting yang betina. Babi ndak ada dah, nyo damai-damai saya bertukar-tukar. 2 ekor babi ini gantian menyetubuhi babi betina. Maka di situ nampak beda perangai babi dengan perangai ayam, akhlak ayam dengan perangai babi. Kalian lihat ini bedanya. Makanya Islam mengharamkan ini. Jadi sedang dimana rahmat Allah, setiap yang diputuskan dalam Islam hikmahnya luar biasa. Ada orang bilang, Ustaz, bagaimana hukum berkurban dengan ayam? Kan bisa jadi nanti kambing tak ada lagi, yang ada ayam saja atau talu saja. Kurban awak itu sah tak kurban awak?
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ternyata Allah tidak sia-sia. Antum lihat di tanah Arab itu kambingnya di atas batu, gapuk-gapuk pada kambing awak nambah umpui basabian. Kambing di situ menjilat plastik saja, gapuk. Kok kambing awak sih kok kanyang sekip parut bagai pada biasa sesak kai. Kacau tu. Beda kambing di situ kadang-kadang badannya samantarunya rumput kurang, badannya kadang disiko makanan banyak, badannya ketek. Bedanya siko tekan perasaan sina nindak tu. Calialah awak kau. Dia katakan perasaan awak sadar kau. Awak Indonesia kan boleh itu juga. Pas lahir itu sama kadang anak Arab kena Indonesia. Cuman setelah lahir itu perkembangannya ini langsung kadang saya awak kok merdeka. Batu awak kok saja lahir lah tekan perasaan. Ya nak. Mana tekan perasaan? Awak lahir lah ada hutang sekali. Lah diwariskan hutang sekali di negara. Tapi tekan perasaan awak. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, itu dia menjaga harta, menjaga garis keturunan, maka ada pernikahan dan yang lainnya. Terus menjaga akal, kecerdasan, kewarasan. Jadi sidang jemaah, Islam tidak mentolerir bodoh. Islam ingin semua generasinya cerdas. Cerdas berbasis Al-Quran dan Sunnah. Anda kalau memulai dengan Quran pasti cerdas. Kalau meninggalkan Quran pasti kacau. Maka sidang jemaah rahmati Allah, hifzul akal, menjaga kecerdasan, cerdas dalam versi Islam. Jadi utak sinewen itu tidak laku dalam Islam. Pikiran miring tidak laku dalam Islam. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangankan berpikir cerdas saja dulu. Ketika wanita-wanita Islam pakai jilbab, wanita kafir tidak pakai jilbab, nampak pakai jilbab kok, aku cerdas kok. Jadi anak-anak awak yang tidak pakai jilbab gini kok, remeh mata orang. Apa aja kau tidak calah kau, anda tanturi ni apa aja. Tapi kalau lagi pakai jilbab ini segala macam sagan orang, segan. Memakai syariat saja baru tak. Jadi sang jemaah yang dirahmati Allah, hifzul akal. Jadi apa? Dunia pendidikan Islam wajib. Wajib pendidikan dalam Islam. Wajib cerdas. Makanya jasa pendidikan di Indonesia kok jasa pendidikan Islam. Sekolah Muhammadiyah, sebelum itu pesantren, semuanya pendidikan, pesantren. Pandai tulis baca. Dan itu kehebatan Islam, hifzul akal. Jadi kalau orang ngok, dah laku dalam Islam dah. Kalau orang Islam pasti sadia. Coba antum lihat. Bahkan dengan Al-Quran dan Sunnah saja orang akan cerdas. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah tahu? Alumni perbudakan. Alumni perbudakan. Bilal bin Rabah. Tapi tahukah antum Bilal bin Rabah itu dia alumni perbudakan? Jabatan terakhir Bilal bin Rabah, dia adalah gubernur Syam. 4 negara sekarang. Syria, Yordan, Lebanon, kemudian Palestina, termasuk sebagian Mesir. Itu di bawah kekuasaan
Bilal bin Rabah sampai presiden nilainya gini. Dia tidak pernah mengantongi ijazah UI. Ya nah, kampus Amerika tidak ada. Dia hanya mengantongi ijazah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi jangan kau ulama kau masuk politik anak ketentu di kau waang lai ya. Kan dulu tu, oh kalau ustaz je lah, jangan masuk politik lah. Aduh jadinya. Lah di palapeh de ustaz salam mau kuang banyak nugi cair nugi kau diang. Salam mau kuang di palapeh orang cair nugi kau. Ya nak, masuk ustaz kau leh, berang awak. Kau baca cerita kau. Awak kalau bicara kecerdasan kau tempat awak kuang, supaya cerdas jo kau. Ya nak, tomat top kau luar biasa kau untuk utak kau. Nya cerdasnya kalau perenya, kalau membayi ke panik awak sudah tekan hilang kecerdasan awak. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian menjaga harga diri, kehormatan diri, kehormatan keluarga. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diantaranya dinukil dalam kitab Subulus Salam. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid, duna ahlihi fahuwa syahid, di antaranya duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela keluarganya, membela dirinya, kemudian irdihi membela kehormatannya, tak bunuh dia itu, membela kehormatan, syahid. Jadi tidak ada cerita dah. Kalau macam-macam orang mau merampok rumah awak segala macam, tak bunuh awak menghadapi perampok tu, syahid awak tu. Ustaz, boleh langsung sikat Ustaz? Kalau ini awak sikatnya, awak disikatnya tu acaranya. Difa'an nafsi, menjaga di. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, itu perkara 6 hal yang mesti dijaga di dalam agama ini, merupakan sekaligus misi agama. Apa tadi? Agama, boleh? Agama, jiwa, harta, keluarga, keturunan. Terus apa lagi? Laju ke 6, harago diri. Sidang jemaah, maka mesti kita menjaga semua itu. Sidang jemaah, itu misi agama. Seluruh gerakan agama ini tersimpul kepada dalam rangka mewujudkan 6 perkara itu. 6 perkara itu nangka diwujudkan. Baik, nak banyak-banyak dah. Wajib membunuh orang yang melanggar perkara yang sudah pasti dalam agama, mengkufuri syariat. Wajib jo kajian syariat wajib atau hukum bunuh ada. Kamu ingin dia mau dengan kau Ustaz Jel kau lah kadi lantik kaji tak jauh berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh aku izin kau? Habis adik berkait di lazah. Kalau ikhlas di bawah tu balai. Apa tadi ke tu berfikir apa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nak nama pahala orang terganjal dekat lambek minum. Waman, dan minal maklum, sudah dipahami bahwasanya orang yang mengkufuri perkara yang sudah maklum bidarurah, perkara yang sudah baku dalam konsep dalam perkara agama ini, dikufurinya, yang sudah disepakati dikufurinya, itu wajib dibunuh.
wajib dibunuh dan diperangi. Maka hati-hati sedang dimana rahmati Allah dalam menyikapi syariat Islam. Apa itu? Seperti membolehkan zina, istibahuz zina, zina haram, terus dikatakan boleh. Atau sedang dimana rahmati Allah ada juga yang khilafiyah, sunat khitan wanita. Bagi Hanafi ini penting saya komen, karena semakin kuat larangan khitan wanita ini. Dalam mazhab Hanafi, kata Imam Abu Hanifah, khitan wanita min fitratil Islam wa sa'airihi. Khitan wanita itu fitrah Islam dan syiarnya. Maka barang siapa jika ada suatu kaum yang melarang perkara khitan wanita, kaum itu wajib diperangi. Ini khilafiyah ya. Tapi kita melihat keluar dari khilafiyah bagaimana. Kalau antum ambil pendapat yang tidak khitan, maka khilafiyahnya akan menjadi. Keluar dari perbedaan itu, kalau antum khitan, orang yang tidak mewajibkan, suana tidak wajib, tapi khitan tidak wajib. Maka diambil yang khitan. Itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itu gara-gara penelitian para wanita, organisasi wanita dunia menganggap khitan itu kezoliman pada wanita. Dilakukan penelitian di Afrika. Di Afrika itu ada satu budaya, kalau orang perempuan dikhitan itu dijahit bagian kewanitaannya. Nanti ketika dia menikah, itu dia menyingkir ke tempat terpencil, sakit dan menjerit-jerit. Dianggap itu adalah Islam. Islam tidak seperti itu. Islam itu dikhitan, jangan khitan sepantasnya kata Nabi, jangan pula dihilangkan. Itu Nabi sudah diatur dalam Islam. Cuman orang kita ini kurang teliti, ya. Berikut sidang jemaah dirahmati Allah, wajib mewujudkan keberadaan imam yang adil untuk umat, pemimpin yang adil, khalifah yang adil, presiden yang adil. Itu bagian akidah, perintah akidah. Kenapa? Karena sebagian hukum Islam ini bisa dilakukan dengan syarat adanya kekhalifahan. Maka ini bagian daripada kajian akidah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Syekh Al-Laqani atau pensarahnya juga Syekh Ibrahim Al-Ma'izini mengatakan ada 5 syarat yang merupakan wajib terwujudnya imam yang adil. Pertama, Islam, seorang muslim. Karena orang kafir tidak mungkin menjaga kemaslahatan umat Islam, kata beliau. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Anak kecil tidak bisa jadi pemimpin, ya. Jadi ketika kasus Sajaratud Dur, khilafah Mamluk, khalifah meninggal dunia, kemudian anak khalifahnya masih kecil, ya, maka kekhalifahan dipegang oleh jenderal-jenderal yang merupakan anak belian dari sang khalifah. Namanya Khilafah Al-Mamluk. Khilafah Al-Mamluk ini dipimpin oleh jenderal Wali Muzaffar Qutus, Saifuddin Qutus Wali Muzaffar. Kemudian beliau langsung memimpin perang Ainul Jalud. Saya tidak apa-apa cerita sini ya.
Saya pernah berdebat secara pribadi dengan Ustadz Abu Bakar Bashir. Ini mungkin sekali ini saya baru cerita ya. Kata beliau, kepemimpinan kolektif itu sekuler. Jadi ada suatu lembaga Islam, ormas Islam, dia kepemimpinannya diletakkan pada ketua Ahlul Hilli wal Aqdi. Kalau antum mengikuti dulu, serang terjadi perang media di Hidayatullah ini. Katanya tidak ada kepemimpinan kolektif dalam Islam, itu sekuler. Yang ada itu adalah pola imamah. Semua di tangan imam. Perdebatan itu akhirnya saya datang ke Jakarta. Saya memberikan 12 hujah membantah semua hujah beliau. Tapi saya tidak mau publikasi, saya menghormati setiap ulama. Di antara hujah saya tanya beliau, perang Ainun Jalut sebagai perang yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah Islam, perang yang mengakhiri kekuatan Tartar yang hampir melahap semua wilayah Islam, tersisa Mesir. Hampir Islam sedunia terjajah, minus Mesir. Akhirnya pemerintahan kekhilafan di Mesir dipimpin, khilafah meninggal dunia, istrinya Sajaratud Dur, anaknya masih kecil. Datang Tartar mengeluarkan sebuah tantangan, disuruh membayar pajak. Pertama menyerah diri, menyerahkan kekuasaan, kemudian ketika itu bayar pajak, sementara kursi khilafah kosong. Jenderal-jenderal Mamluk duduk di kursinya masing-masing. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban kepada surat Tartar. Kemudian majulah Qutus Wali Muzaffar, Saifuddin Qutus. Kata Saifuddin Qutus, saya tidak tahu siapa di antara kalian yang akan setuju dengan saya, tetapi saya memilih sikap kepada Tartar ini, memilih perang. Langsung dirobeknya surat Tartar. Maka akhirnya jenderal-jenderal itu langsung berdiri mendampingi Qutus Wali Muzaffar, Saifuddin Qutus. Akhirnya Saifuddin Qutus melobi Jenderal Bahrain Baifes, teman lamanya. Maka bergabunglah kedua kekuatan, didampingi oleh Baifes dari Bahrain, yang akhirnya setelah menang, Qutus dibunuh oleh Jenderal Baifes. Kekuasaan diserahkan khalifah berikutnya kepada Baifes di zaman Imam Nawawi. Sehingga ketika Baifes jadi khalifah, pernah mencabut pedang di hadapan Imam Nawawi. Ketika itu langsung Baifes ketakutan, dilihatnya ada makhluk besar mendampingi Imam Nawawi. Ini karamah Imam Nawawi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya tanya, sah enggak perangnya ketika melawan perang Ainun Jalut melawan Tartar? Sah. Waktu itu ada hidup seorang ulama terkenal, guru Saifuddin Qutus, yaitu Is bin Abdissalam, penulis kitab Sajaratul Ma'arif,
penulis kitab Qawaidul Kubra, yang di dalam Qawaidul Kubra itu menurut Syekh Iz bin Abdis Salam hukum bid'ah itu 5, bukan seperti jumhur 2, seperti pendapat yang hanya 1 semua sesat. Tapi menurut beliau 5 hukum di Qawaidul Kubranya Syekh bin Abdis Salam. Waktu itu perang Ainun Jalut dirujuk oleh Saifuddin Qutuz kepada Syekh bin Abdis Salam. Pemerintahannya juga dirujuk kepada Syekh bin Abdis Salam. Maka sah hendak pemerintahan ketika itu, ketika pengadilan-pengadilan mengelola negara, dikelola oleh negara? Maka akhirnya beliau tidak bisa jawab. Baru beliau akhirnya menyadari. Cerita berikutnya tidak pantas di publik. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kekhalifahan itu di dalam khalifah yang adil ya, khalifah yang syar'i, itu merupakan amanat akidah dalam Islam. Syaratnya tadi 5. Pertama Islam, kedua balik, kemudian berakal, ya, kemudian merdeka, kemudian laki-laki. Tak mungkin perempuan. Maka orang sekuler memutar balik fakta. Katanya kepemimpinan wanita sah. Dasarnya apa? Dasarnya Sajaratud Dur, memimpin negara. Nah ini. Padahal negara dipimpin oleh mamluk, bukan Sajaratud Dur. Tapi orang sekuler menjadikan, memutarbalikkan sejarah ini. Maka awak harus tahu sejarah awak, jangan awak dikicik-kicik orang betul. Juga sidang jemaah dirahmati Allah, dalam kajian berikutnya wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian dari akidah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sampai sini kajian kita sidang jemaah dari kitab Aqidah Asy'ariyah Bughyatul Murid di Jawharatit Tauhid oleh Imam Al-Laqani yang lahir, yang hidup di abad ke-11 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo kita tanggal berapa, Dian? Kamis depan tanggal berapa? 12. Insyaallah Kamis depan kita masih ngaji. Cuman 16, 17 saya ada tabligh akbar di Jakarta. 16 ke Jakarta, 20-nya saya sudah masuk Lemhanas. 21-nya saya ketemu Pak Jokowi. Karena iya, tanggal 20-nya itu dan jemaah rahmati Allah, kan Lemhanasnya DPD terpilih itu pembukaannya Bapak Presiden Jokowi. Kan mantap bunyi itu. Bapak Presiden. Nah itu insya Allah kalau antum kirim salam mereka mau sampein itu. Ada grup-grup di Sumatera Barat yang pendukung Anies kirim salam apa? Ya kalau saya langsung, saya berani aja, nggak khawatir-khawatir saya, insya Allah. Kalau ada kesempatan, ya nah jadi kita insya Allah masih ada kajian pada Kamis depan. Terus kedepannya bagaimana? Kedepannya kita usahakan 2 kali sebulan, minimal sekali sebulan. Ya, kita usahakan 2 kali sebulan, minimal sekali sebulan. Kalau kosong, Pak pulang. Dan sampai lo musaji, amplop sama mosenya. Walaupun tiket ambo kamari beko
3 juta pulang balik 3 juta lebih. Kini kan tiket mainnya 7 balik bagai kau. Ya, no mau mahal-mahal mana tiket kini kau. Ya, mau saya. Ya. Ini kan sedang viral Ustaz di medsos dengan kunjungan paus Ustaz. Seorang imam besar Masjid Istiqlal begitu takjim memeluk dan mencium kening paus. Padahal dia adalah sebagai figur publik yang memberikan warna. Sementara pausnya pun mencium tangan Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira Paus mencium tangan imam? Imam, tapi imam mendulukan mencium kening dengan lembutnya. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, sebenarnya untuk inyo ndak heran orang. Untuk inyo ndak heran. Berarti anu ya, Profesor Senumar ya, Nazaruddin Umar ya. Ya, kita untuk beliau orang-orang ini kan tinggi toleransi apanya, beragamanya. Bukan tinggi, masuk ke wilayah khilafiyah, berani masuk kepada wilayah khilafiyah. Kalau antum menghadapi wilayah khilafiyah, jika ada hukum yang membolehkan, ada hukum yang melarang, yang aman itu ambil yang melarang, bukan yang membolehkan. Di kaidah fikih sedang jemaah yang dirahmati Allah, majtama'a al-halalu wal haramu illa ghalabal haramu halala. Tidaklah bertemu hukum yang halal dengan hukum yang haram, melainkan mengalahkan hukum yang haram terhadap hukum yang halal, melainkan hukum haram mengalahkan yang halal. Berarti yang menang mana? Nah, ini orang yang tidak tahu ketika menyikapi khilafiyah. Oh, kau kan khilafiyah kok? Yo khilafiyah kau yung ah. Majata ma'al halalu wal haramu illa ghalabal haramu al halala. Itu kaidah itu. Tidaklah bertemu hukum halal dengan hukum haram, melainkan yang mengalahkan yang halal itu adalah hukum yang haram. Jadi haram hukumnya. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, ini yang mesti kita, bahkan beliau mudah diundang-undang kepada aliran sesat. Jadi awak maklum salah awak orang-orang begitu. Tapi yang paling parah itu lagi menukar azan dengan running text. Alah batuka-tuka sih dipajak-pajak. Paus datang azan ditukar aja. Iya dah. Itulah. Sila jemaah rahmati Allah, jaga yang jelas Sumatera Barat itu adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu saja kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu di tanggal 12 malam Kamis depan. Kemudian masjid siapkan yang Kamis berikutnya. Ya, assalamualaikum. Kalau ada masalah, kanai kalau tuang keturun dan ambo minta maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.